Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sudah sholat dan sudah makan. Ya, kalau yang belum ya terpaksa nanti lagi. Nah, saya tadi iseng-iseng bisa kuliah malam lebih enak. Dan hari Senin Anda full praktikumnya sendiri lagi lihat link YouTube. Nah, pembuatan link YouTube ini yang penting juga. Perlu Anda jaga semuanya ya. Jadi kalau kurang ngerti, Anda bisa melihat maju mundur. Ya, mudah-mudahan hasilnya juga lebih bagus. Mungkin pembelajaran kita makin lama makin berat rasanya bagi Anda. Tetapi kalau Anda paham, tidak akan menjadi berat. Ya, bahan juga sudah saya share di WA dan di Learn juga sudah, tapi belum full. Oke, kita set topiknya di pertemuan 6. Nah, lihat di slide saya dalam bentuk Word. Slide itu bisa saja dalam bentuk apa saja. Perhatikan, saya selalu menyajikan soal itu dalam bentuk ada yang Word, ada yang Excel, ada yang ya, PowerPoint dan segala macam. Nah, saya harap Anda memahami kenapa seperti itu. Ya. Nah, sekarang dilihat ini. Ini dalam Excel, tetapi bisa kita database-kan. Nah, bagaimana mendatabase-kannya? Tentu kita harus tahu mana yang akan kita jadikan tabel-tabel database. Ya, itu yang penting dulu dalam pelajaran Anda. Topik mata kuliah Anda apa? Manajemen database sistem ya. Nah, jadi dari tabel yang semuanya ini, apakah semuanya kita jadikan tabel database? Tentu jawabannya enggak. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Nah, mana yang termasuk tabel-tabel yang akan kita bangun dalam sebuah database gaji ini? Nah, tentunya kita lihat nomor itu tidak perlu karena nanti akan menjadi otomatis. Kemudian kode pegawai sudah pasti ada dan ini akan menjadi primary key. Nah, nama itu juga akan diikuti oleh kode pegawai. Kemudian status ini keterangan soal, tanggungan atau jumlah anak juga jadi tabel database ya. Jadi ada 4. Nah, ini perlu Anda pahami yang 4 ini. Nah, sisanya di mana? Sisanya ini tidak termasuk di dalam tabel database, tetapi dia akan menjadi suatu proses. Nah, kalau kita buat suatu proses itu berada pada SQL view nantinya. Nah, itu yang akan kita bangun rumus-rumus di dalam SQL view itu nantinya. Oke. Nah, itu keterangan di dalam mendesain dan membuat sebuah tabel dari output yang ada dalam soal. Oke. Nah, keterangan di bawah juga akan mendukung dari soal ini. Nah, untuk mencari gaji pokok berdasarkan satu karakter dari kiri. Nah, itu berarti gunakan rumus if left kalau dalam Excel. Nah, kalau dalam Microsoft Access nanti rumusnya gimana? Itu yang akan kita praktekkan. Dan kemudian tunjangan beras diberikan kepada yang menikah, yaitu, jadi if juga nanti. Jadi ini M menikah, B belum. Jadi kalau dia menikah, nanti tambah satu ini dalam proses rumus, kali besar tunjangan beras. Nah, berapa tunjangan beras? Ada tunjangannya di sini. Dikalikan. Nah, tunjangan istri diberikan hanya untuk pria yang dan menikah. Jadi pria yang sudah menikah. Kalau perempuan yang menikah tidak dapat tunjangan. Nah, itu rumusnya. Dan ini lagi, total penerimaan, gaji pokok tambah tunjangan. PPN dikenakan untuk golongan 1 atau 4. Jadi golongan 1 dan 4 saja, atau 4 ya. Nah, kemudian gaji bersih, total penerimaan kurang PPN. Nah, itu ketentuan-ketentuan dalam proses SQL view nantinya. Oke. Nah, jadi ini cara membuatnya. Nanti kita demokan aja langsung daripada melihat ini. Jadi keterangan tadi yang penting dulu. Oke, itu awal desain database yang harus Anda pahami. Lanjut, saya set yang lain. Setnya yaitu tabel Microsoft Access yang sudah jadi. Di hasilnya nanti seperti ini. Saya lewatkan menu switchboard. Nah, ini membuatnya juga sudah pernah saya ajarkan. Buka tabel, tampil seperti ini. Kebetulan sudah ada data. Kemudian tampil form juga ada seperti ini. Ya, seperti ini dia kalau form. Kemudian kalau proses SQL view seperti ini. Nah, rumusnya nanti bisa Anda lihat di sini. SQL view seperti ini. Ya. Nah, inilah yang harus Anda pahami di dalam membuat satu proses rumus nantinya. Kemudian dari menu kita lihat laporan. Nah, laporannya seperti ini. Ya. Kebetulan contoh data saya masih sedikit. Ini 4
data. Harusnya nanti Anda isi yang lebih banyak supaya data ini beragam. Nah, kesemuanya itu sudah saya buat dan saya presentasikan di berbagai kelas ya, termasuk kelas Anda sekarang ini. Nah, ini yang harus kita coba secara bersama. Oke, itu hasil yang sudah dan analisa dari keterangan soal tadi. Nah, berikut kita mulai dengan yang baru. Ini saya stop. Nah, kita mulai, diperhatikan. Sebentar. Buka database baru. Ya, tentunya Anda sudah paham ya, saya tidak biarkan simpan nanti di mana folder Anda ada. Nah, kalau saya masukkan langsung di sini, open. Itu sekarang pertemuan keberapa kita? 6. Saya buat atau week karena namanya sudah ada bagi saya ya. 6. Saya okekan, create. Nah, kemudian nama tabel seperti yang ada di soal juga bisa atau diganti dengan yang lain juga bisa. Kita save dulu. Saya buat namanya pegawai. Kita okekan. Oke. Nah, saya set dulu sebentar. Nah, tentunya Anda buat langkah awal, saya tidak melihatkan lagi seperti ini ya. Ya, di tabel ini. Di awalnya seperti ini. Ya, new, kalau saya sudah ada ya, new, nanti create dan buat nama filenya sesuai dengan yang Anda inginkan dan simpan dengan nama tabel, ya, nama tabelnya pegawai. Sekarang kita buat tabel database-nya. Nah, tabel database yang pertama tadi sesuai dengan yang ada, yaitu kode, saya singkat aja, kode PAC. Nah, ada berapa digit tadi itu? Ambil teks, nah digitnya saya lupa juga, sebentar. Nah, digitnya 1, 2, 3, 4, 6. Jadi saya ambil pasnya 6. 6. Ya, 6 digit, lalu kita ambil combo box-nya supaya memudahkan nanti. Lalu di baris ketiga, di tombol combo Anda klik, ambil nama pegawai tadi. Selesai, pindah ke berikut. Nama pegawai. Saya enter, jenisnya teks, panjangnya 30 atau lebih. Ya, sudah selesai. Yang kedua, yang ketiga apa? Status. Status satu aja kita buat ya. Status. Nah, status satu dia teks, tapi ada variasinya, lihat seperti ini, lookup, pilih combo box, pilih value list, kemudian pilih ini, ketik di sini M menikah, B belum, seperti itu. Ganti 2 kategori. Oke, selesai. Kemudian tanggungan. Tanggungan. Nah, ini teks. Saya buat 2 digit. Mana tahu anaknya ada yang lebih dari 10 nanti. Nah, oke. Cukup seperti itu. Ya. Lalu ini saya simpan. Nah, berarti ini tabel pegawai sudah selesai. Nah, contohnya ini. Tinggal mengisi nanti. Oke, kita lanjut. Tentunya Anda sudah paham. Apalagi yang kita buat? Yaitu buat form. Pastikan ini ke warna terklik dulu ya, atau sudah diklik, atau posisi kursor di sini. Create, split form. Nah, ini boleh Anda pilih. Pilih, carilah yang sesuai dengan keselera Anda, mana yang bagus, mana yang menarik bagi Anda masing-masing nantinya. Ya. Nah, saya buat seperti itu. Kemudian simpan, jangan lupa namanya apa? Form input data pegawai, saya singkat PAC saja. Selesai. Ya. Nah, selesai. Berikut kita close ini supaya aman. Nah, ini buat SQL view, diperhatikan. Create, query design, pastikan tabelnya hanya satu ya. Kemudian add, kemudian ini di close. Sekarang menarik atribut yang ada di sini, caranya kemarin juga sudah saya ajarin, klik kiri, tarik.
atau double klik kiri, atau diklik dari sini. Pegawai, status sambil. Nah, mana yang enak bagian data serah Anda nanti. Ya. Selesai, simpan. Ini buat query hit. Ya, query hitung maksudnya. Oke, sudah selesai seperti itu. Bagaimana cara buat rumus? Nah, ini harus kita pahami. Lihat di sini, dalam posisi ini, klik kanan, SQL View. Nah, selesai. Nah, rumus tentu Anda lihat apa yang ditanya yang pertama. Nah, berarti yang pertama gaji pokok berdasarkan satu karakter dari kiri. Nah, rumusnya if buka kurung, nah, satu karakter dari kiri. Mana dia tadi? Ini kode pegawai. Saya copy aja supaya mudah. Paste. Nah, lalu ingat dulu ada satu karakter dari kiri. Left. Buat itu. Left. Kode pegawai. Satu karakter dari kiri. Koma. Satu tutup kurung sama dengan tanda kutip. Coba tanpa tanda kutip mau enggak nih nanti. Kemudian kalau satu berapa angka gaji? Kalau 100, 500, jadi naik 100 nanti. 500.000. Nah, lanjut. Untuk lebih cepat, kita ini tinggal copy aja. Nah, copy, paste, lalu apa yang kita ganti? Nah, kode 2. Kode 2 gaji 600. Jadi bisa cepat, nggak lama jadinya. Nah, kode 3 berapa? Kode 3 ini yang kita ganti. Kode 3 700. Dia ada 4. Nah, kode 4. Wah, ini ada yang keliru. Jadi seperti ini saya balik dulu. Ada yang salah tadi kayaknya. Saya pending sampai di sini dulu karena ada yang terklik oleh saya hilaf tadi. Add close, double klik, double klik, double klik, double klik. Ya, saya ambil lagi ini mulai dari if tadi ya. 3, saya copy sambung. SQL view, koma. Nah, ini yang hilang tadi. Dia kalau hilang nanti tidak mau dia. Ya, sekarang ini kita apa? Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini hati-hati juga copy seperti saya tadi hilang dia kan. Nah, ini 3 2 kali jadikan 4. 4 menjadi 800. Ya, 800. Ini tadi juga hilang 700. Ya. Ini kan tutup kurung 1 2 3 4. Kenapa 4? Sebanyak yang dibuka. As apa? Gapo. Gapo itu apa? Gaji pokok. Kita save ini, save. Nah, saya buat ini query hit lagi, tapi hit 2 saya buat karena ada nama pegawai yang sama tadi ya. Saya ganti aja. Oke, kita run. Nah, ini dia tampil, tidak ada masalah rumus, berarti kita tes kodenya seperti di soal 198P. 1/98P. P itu pria. Ya, otomatis keluar. Nama Sauki Hidayat. Nah, status belum menikah. Berarti tunjangan anak sudah pasti 0. Ya, nah, kemudian kode 177B.
Ya, WP ya. Nah, W, nama Atika Rahmi. Nah, status, saya buat menikah. Nah, tapi 2 anak. Oke, saya buat contoh 4, kan ada 4. Terus kode 67, P, nama siapa lagi yang laki-laki sini? Rahmat Ipandi. Rahmat Ipandi. Status menikah, punya 4. Kemudian 4, 6, P. Saya buat ini menikah tapi tidak punya anak. Nah, ini contohnya. Oke, cukup sampai situ. Semua rumus yang kita masukkan jalan, tinggal kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, mencari apa lagi itu? Tunjangan beras, Pak. Ya, Tunjangan beras jadi, Pak. tunjangan beras. Nah, gimana tunjangan beras kepada yang menikah? Itu yang statusnya menikah tadi. Tapi rumus apa yang kita pakai itu? Menikah di sini. Nah, berarti pakai if nggak? Iya. Ya, jadi rumusnya gimana? Nah, jadi pakai if lagi. If buka kurung, nah, status menikah di mana? Ini kan? Nah, if pegawai status sama dengan tanda kutip M, koma. Nah, apa rumus selanjutnya? Kalau dia menikah, jumlah tanggungan, berarti tanggungan tambah 1 dulu. Berarti rumus kode tanggungan apa? Nih, saya ambil dari sini, harus ambil variabel ini. Copy, masukkan sini, paste, ya, dia turun otomatis, dibiarin aja. Pack tambah 1, ini perhitungan bonusnya. Kemudian dikali lagi kalau nggak salah. Kali besar tunjangan beras. Jadi dikali besar tunjangan beras. 6, 250 kalau nggak salah. Kalau enggak nanti bisa diganti. Nah, spasi, as, tunjangan, apa tadi, ada yang lihat enggak? Tunjangan beras ya. Ini tunjangan beras namanya. Saya save. Jalan enggak dia? Nah, ini ada yang salah. Apa yang salah, lihat. Di mana salahnya? Nih, di situ. Berarti ini harus kita kurung. Nah, ada yang salah lagi, kita lihat. Save. Run. Buka kurungnya 2 apa? Ya, 2, ini kan 2 juga. Tetapi tunggu. Mister pegawai, sebentar. Nah, kita salahnya. Kurungnya benar 2. Tutup kurung if-nya, Pak. Oh, ya. If-nya belum ya. Enggak pakai if nih. Ini benar. Lain dari itu nanti 0. As TJ beras. Sebentar, ini ada yang salah lagi. If pegawai status. Ini pegawai status sama dengan M. Lalu pegawai tanggungan. Oke. Tambah 1, benar. Ini
sudah kali as tunjangan beras. Salah ya, sebentar. Harusnya ada benar itu. Kalau lihat rumus yang sudah ada benar. Sebentar ya. Oh, ini if pegawai status ya, ya benar. If pegawai Di status. asnya salah, Pak. Hah? Di asnya tuh, Pak. Asnya tulisan besar, Pak. Enggak, itu enggak ada masalah ini. Pak, setelah 6.250 tuh tanda kurung, Pak. Nah, dia ada kalau lain dari itu dia akan nol. Itu maksud saya. If pegawai status, sebentar. Harusnya ada benar nih. Tanda kurung sudah 6.000, Pak. Ini sudah. Ini variabelnya beda ya, harus Anda pahami juga. If status. If pegawai status ini sudah pegawai tanggungan. Gimana salah ini? Tanggungan tambah 1 plus tunjangan beras. Syntax error if pegawai status. Bina lihat yang saya Pak kayak gitu tadi, Pak. Ya, Setelah 6.000 tuh dikasih kurung, Pak, di koma 0, kasih kurung lagi, Pak. tadi enggak seperti itu. Betul, Bapak tadi, tapi setelah 6.000 tuh dikasih kurung, Pak. Kasih kurung, koma 0 kurung gitu. Coba saya kembali. Kayak itu tadi Bina lihat, Pak, dari saya Pak. Saya ulang lagi, harus berhasil. If buka kurung pegawai status sama dengan tanda kutip M, koma, kemudian pegawai tanggungan, jadi pegawai tanggungan tambah 1. Ini aja dites dulu, mau enggak dia nih? Tes dulu ini. As tunjangan beras. Nah, ini aja mau. Oke, ini aja baru. Saya lanjut tambah rumus yang berikutnya. Kalau dia sudah ditambah 1, sekarang kita tambah dengan kali. Kali 6.250 spasi. Nah, sekarang mau enggak dia lagi nih? Save, run. Nah, mau ini kenapa? Memang 0. Jadi akan keluar 0. Nah, jadi membuat rumusnya tesnya seperti itu. Di mana salahnya saya tadi itu? Sekarang udah berhasil. Nah, ini kita sambung koma 0. Lain dari itu 0. Nah, ini akan bermasalah nanti ini kalau saya kasih kurung. Coba tambah rumus satu di sini. Save, run. Nah, kelebihan. Nah, ini pahami kenapa ini 0, ini karena tanggungan 0. Kalau ini kenapa? Dia tetap karena apa? Menikah tapi apa namanya nih? Tidak punya anak tapi terhitung ya, baca rumus logikanya. Saya tidak jelasin itu. Yang penting terang buat rumusnya dulu. Oke, rumus kedua masuk. Rumus yang ketiga, dia mencari soal tunjangan istri diberikan hanya pria dan menikah. Jadi gimana rumusnya itu? Nanti if juga. If status pria tadi di mana?
sini, ya, dari pegawai. Jadi pegawainya di belakang, berarti right. Sorry, status pegawai itu tadi kan di belakang ya, nah, right. Satu digit di belakang. Sorry. Right. Koma, jangan koma, tutup kurung. Right pegawai, kode efek, koma 1 sama dengan P. Koma, kalau dia P, tunjangan istri berapa ketentuannya? 10% dari gaji pokok. Berarti 10 kali gaji pokok. Mana pokok tadi? Nah, ini pokok. Pes, tutup kurung. As tunjangan istri. Save, run. Udah keluar. Nah, ini kenapa enggak keluar? Nah, harusnya 0. Jadi saya buat supaya itu 0. Di lain dari itu, koma 0. Save, run. Udah 0 dia. Oke, jadi Anda isi data juga harus hati-hati. Saya lanjut. Rumus apa lagi? Tunjangan istri aja. Tunjangan tanggungan. Tunjangan tanggungan gimana? Diberikan yang menikah dan maksimum untuk 2 orang anak. Berarti yang tadi lagi bersama. Mana dia tunjuk? Nah, ini. Status M. Lalu tanggungan apa nanti? Copy. Daripada ngetik saya seperti itu. Status M. Lalu keterangannya 4 tadi. Menikah maksimum untuk yang 2 orang anak. Jadi besar sama 2. Sama 2 orang anak, 12,5%. Jadi ini besar sama 2, 0 titik 12,5 gimana nulisnya? Iya. 12,5%. Saya anggap 0. Nah, kita tesnya nanti kalau nggak cocok ganti angkanya ya. 12,5% seperti itu. Kali gaji pokok. Mana gaji pokok tadi? Yes. Nah, lain dari itu juga 0. As, tunjangan, tang aja saya buat singkat. Save. Salahnya kurungnya ini ya. Berarti sini dulu. Tidak ketemu salahnya di mana. Sebagai status sebagai tanggungan besar sama dari 2 bukan sini nih. Di pokok ini tidak pakai kurung. Sisanya benar seperti ini.
Ini sudah. Save. Wah. Run. Bentar, saya lihat rumus yang ada. Besar dari satu saja, Pak. Besar dari satu. Sebentar, kita bandingkan. Oh, langsung aja ini. Ini langsung ya. %12,5% salah pula. Ini status M. Oh gitu. Nol koma 025. 12,5 titik dari pokok dan dari itu 0. Coba kita tes. Save run. Oke, masuk. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi nanti rumus ini bisa Anda pelajari lagi, lihat ya. Tunjangan tang saya singkat. Terakhir, apa rumus yang diminta? Mencari semua tunjangan. Tunjangan-tunjangan itu ditambah menjadi total pendapatan. Nah, berarti rumus paling gampang kalau sudah menjumlah-jumlah itu. Jadi total yang pertama apa tadi? Diambil as gapo. Nah, ini kita tambah tunjangan beras. Kita tambah lagi tunjangan tanggungan. Tes spasi as total pendapatan, saya singkat. Pendapatan. Save run. 5.000, 5.500 seterusnya. Nah, berarti ada kelemahan, kita harus pakai kurung supaya jelas. Save run. Belum berbeda. Kalau ini ini 12,5%-nya terlalu besar nih gaji pokok, berarti 0. Tunjangan istri belum Bapak masukkan, Pak. Ya, itu kayak gaji pokok tunjangan. Oh, ada 4 ya. Gaji pokok, tunjangan beras, tunjangan istri ya. Tunjangan istri, mana tunjangan istri? Loh, tunjangan istri. Ini bisa ditambah lagi, tes. Saya kira ditambah aja mau. Save run. Nah, udah benar ya. Oke, boleh pakai kurung, boleh tidak, tergantung nanti penerimanya. Sekarang yang terakhir, ya, kalau salah apa yang terakhir? Oh, pajak lagi. Jadi ini 15% dari pajak. Saya ambil aja variabel ini bisa. Nah, as pajak. Save run. Oh, sorry. Pen. Nah, ini variabel yang saya berikan tadi berbeda, jadi harus Anda ketahui kesalahannya. Save run. Sudah mau? Oke.
pendapatan bersih, yaitu Totpen kurang pajak. As pendapatan bersih ya, atau gaji bersih. Variabel itu boleh bebas. Save, run. Sudah selesai semua rumus yang kita cari di situ tadi. Ya. Nah, berarti apa lagi yang harus kita perhatikan? Ini saya cancel aja nih. Salah. No. Nah, ini bisa dihapus yang satu ini supaya tidak meragukan Anda. Oke, sekarang apa lagi? Buat nah, ada form tadi seperti ini. Lalu query hitung ini bisa juga kita buat formnya. Create split form. Apa bedanya form yang pertama dengan yang ini? Anda pahami nanti. Ya, ini saya buat form hitung gaji. Nah, oke. Kalau ini form input data pegawai saja. Ya. Nah, beda yang dua ini. Oke, saya lanjut membuat report. Create report wizard. Nah, ambil dari query 2. Karena namanya itu tadi, karena kita butuh semuanya, kita next-kan. Next. Nah, apakah kita mau melevelkan nanti silakan saja. Kalau enggak dianggap satu baris, berarti next saja. Next. Ini boleh justify, boleh patriot. Next. Ini boleh dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda atau selera Anda. Next. Nah, rekap gaji pegawai saya singkat saja. Oke, bisa. Nah, kalau ini terbatas, bisa kita setel. Send view, layout, mana yang kecil tadi? Ini. Nah, kalau rasanya tidak pula apa, sorry, saya close all. Ya, saya di send view. Nah, ini bisa ditarik. Nah, jadi nanti, ini kan kalimatnya yang panjang, geser. Nah, itu. Ini juga bisa. Oke, kita lihat hasilnya. Report preview, sudah semua kan? Nah, oke. Nah, ini Anda bisa desain lagi, maunya yang mana? Silakan dicari di sini. Ya, nah, itu. Oke, saya save, sudah selesai. Nah, kita tinggal buat menu lagi, makro-makronya. Create. Makro dulu, makro. Open table. Nah, nama tabel apa yang ada, pilih sini. Pegawai, simpan. Empty text. Nah, makro yang pertama. Makro yang berikut, create. Form ada 2, maka buat form yang 2 itu. Open form. Nah, cari form yang pertama. Ya. MF1, boleh seperti itu namanya. Create, makro, open, form lagi, cari di sini. Nah, ini boleh pula dibuat namanya MF hitung gaji. Terserah nama itu ya. Ikut create, makro, open, query. Cari query di sini. Sudah selesai. MQ hit namanya, silakan saja. Create yang terakhir, makro open report, klik, terus ini pilih rekap gaji, save, MR laporan. Nah, oke, selesai. Buat makro selesai, tinggal buat menu. Nah, ini tidak ada yang kesulitan, ini gampang. Berikut, ini juga tidak sulit. Switchboard Manager. Klik ini, jawabannya kemarin apa? Jawabannya yes. Terus ini apa lagi? Edit, bukan new ya. Tertimpa dia pindahkan supaya kelihatan. Jadi kita akan buat 5 bentuk new. Nah, baru seperti ini. Dipahami? Ini buka tabel pegawai. Oke. Pindah dan cari run makro. Kemudian MT, mana MT? Nah, itu.
Nah, lanjut, new. Nah, hati-hati mana yang harus diklik ya. Display form 1. Nah, itu namanya bisa aja. Makro MF1. Oke, new lagi. Display form 2. Dan makro, cari di sini M. Nah, ini. Oke, saya lanjut. Do hitung gaji. Ini cari run makro. Kemudian cari MQ hit. Oke. Terakhir apa? Saya buat kemarin selalu dalam bahasa Padang ya, cari laporan. Nah, ini run makro, lalu ini MR laporan. Oke. Ya. Selesai, tidak ada lagi, cuman kita supaya keluar dari aplikasi ini kita tambah. Apa tambahnya? Ini exit telah selesai, Pak. Tapi masih ragu. Nah, boleh kalimat itu boleh-boleh saja. Nah, jawaban di sini exit application. Oke. Selesai ini, berarti sudah ready. Close. Nah, Anda bertumpu pada ini aja lagi. Selesai. Nah, kita tes satu-satu, jalan. Kembali lagi ini, jalan. Kembali lagi ini, jalan. Kembali, do, selesai. Do, selesai. Nah, oke, paham? Kalau mau nambah data, bisa saja nanti dari mana saja Anda maunya, switchboard, langsung display 2 juga boleh. Nah, berarti kita memainkan ini di sini. Ini, new blank di bawah. New blank. Kemudian kodenya, selalu kodenya 4 ya. 4. Nah, kode di tengah boleh berbeda. Belakangnya boleh sama, boleh berbeda lagi. W, nama pegawai, Cenira Fahira. Status, merit, terus tanggungan 2. Ya, jadi kenapa seperti itu? Beban anak jatuh ke dia, boleh-boleh aja. Oke, selesai. Nah, berarti apa perubahannya? Di mana kita lihat? Nah, lihat laporan yang langsung ada ini. Nah, masuk dia nih, yang terakhir. Nah, ini angka-angkanya. Ya, tunjangan istri nggak dapat, tapi tunjangan anak dapat. Oke. Nah, itu kira-kira demo saya dengan kasus yang sudah kita lihat tadi dan hasilnya juga Anda lihat. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Buka layarnya, silakan buka layar. Buka kamera. Saya lihat Anda serius tidak memperhatikan. Ada serius semuanya? Bisa diperhatikan cara saya mempraktekkan nanti itu di komputer? Bisa? Kok diam? Nggak ada yang jawab? Bisa? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Jadi Anda harus banyak latihan. Kuncinya banyak latihan ya. Kalau nggak latihan nggak bisa. Salah Bisa. betul itu nggak masalah. Saya aja tadi ada yang salah. Salahnya tapi kita tahu, bukan salah dibiarkan. Disalah di mana salahnya kita cek. Anda 2 bisa melihat. Dari contoh yang sudah ada, 1 dari keterangan yang ada Word itu juga bisa. Tetapi ingat variabelnya sama enggak dengan saya, itu aja. Kalau sama Anda bisa meniru. Tapi kalau beda, apa yang terjadi? Saya yakin akan terjadi perbedaan. Di laptop Anda beda, di laptop saya beda. Kenapa? Dia ada yang pakai kotak nanti, di kurung kurung kotak ya. Nah, itu akan jadi masalah. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Saya yakin tidak ada pertanyaan karena Anda mengerti sekali semuanya, saya lihat. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya Anda coba dulu. Kalau Anda coba, itu pasti tidak bisa. Ya. Nah, mohon perhatian. Nanti saya akan keluar karena ini rekaman supaya bisa bagus. Dan satu lagi pesan saya,
Apa yang harus kami kerjakan, Pak? Kalau Anda belajar malam ini silakan aja, karena ada jam pertemuan dengan dosen. Dengan siapa itu? Oke, lanjut nanti tidak apa. Sudah selesai, besok boleh Anda kerjakan. Kirim sampai hari Minggu yang contoh seperti saya ini. Isi data maksimal 20. Ya, enggak sebanyak kemarin lagi 20. Cari nama-nama yang bebas. Kodenya tetap 4. Ya. Nah, kalau Anda mau mengkomendasikan silakan tambah kode 5 boleh Pak, boleh. Tambah gajinya berapa? Pak, dibuat status janda gimana Pak? Boleh, silakan. Anda paham enggak maksudnya? Itu aja kuncinya. Soalnya Anda nanti ujian saya minta membuat aplikasi Anda sendiri. Nah, itu pengembangan-pengembangan itu. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau enggak, saya stop sehingga layar tentu otomatis hilang. Dan kerjakan itu besok karena Anda sudah belajar lagi ya. Dan dikirim sampai hari Minggu atau Senin. Seninnya Anda membuat tugas yang ada di e-learn lagi. Ada soal nanti itu kalau tidak salah saya kirim. Nah, soal itu sampai untuk minggu depannya lagi. Oke, tidak ada pertanyaan? Salsabila, Rahmat Ifandi, tidak ada? Cukup? Pak, Ya, deadline yang hari ini kapan, Pak? sampai hari Senin lah, Senin sampai jam 1. Karena Anda jam 1 sudah mengerjakan yang tugas lagi, ada tugas nanti saya kasih soal yang berbeda. Nah, tugas yang hari Senin itu dikerjakan untuk 1 minggu ke depan. Dikirim kemana? Nanti masuknya ke e-learn. Kalau nggak bisa di e-learn, kirim ke WA saya. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan lain lagi? Cukup sampai di sini? Cukup? Anissa Rana ada? Cukup, Pak. Cukup? Nah, kalau enggak, kita akhiri. Selamat istirahat dulu sebentar. Boleh lanjutkan dengan mata kuliah yang berikutnya. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Silakan nanti saya kirim hasil ini juga bisa.